Kalau misalkan kalian itu sapinya kalian pecah-pecahin, potong-potongin ya kan, nanti langsung dijual di pasar. Nah, itu harganya bisa beda lagi tuh. Itu kalau seluruhnya dijual dari kepala sampai buntut mungkin bisa jadi 60 juta. Hey, welcome back to my channel, Antoni Sarsono, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, hari ini seperti biasa, karena tidak ada topik, kita akan membahas Q&A dari kalian-kalian semua yang sudah tanya-tanya di Instagram aku. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang properti lagi. Anyway, teman-teman yang barusan datang di channel aku, selamat datang. Kenalin aku juga, aku Antoni, seorang investor properti. Dan teman-teman yang pengen tahu apa sih investor properti itu lakuin, bisa nonton di videoku sebelum-sebelumnya. Nah oke, lanjut buat teman-teman. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang namanya Muhammad Rani 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau bertanya, saya mau membuat rumah sewa atau kos di rumah saya. Rencana saya mau membangun tingkat 2 rumah saya, apakah bagus untuk rumah kontrak atau kos? Karena di lantai satunya rumah makan and sembako. Mohon sarannya Mas. Kalau misalkan ditanyain mau untuk sewa, kos, rumah sewa atau kos-kosan ya, kalau aku nangkepnya sih mungkin gitu ya. Ini bagusnya tuh jadiin rumah sewa atau kos-kosan. Of course itu tuh bakal bagus kalau misalkan dijadikan rumah yang kos-kosan ya kan, karena seperti yang kita tahu dan seperti yang videoku sebelum-sebelumnya aku udah jelasin, kalau misalkan properti ibaratnya itu kayak kita tuh beli sapi teman-teman. Jadi kalau kalian itu membeli sapi itu misalkan ya, kamu mau membeli sapinya langsung satu sapi full itu bisa. Satu sapi full kalian beli itu pasti harganya itu 30 juta, 40 juta kalau misalkan sapinya gede-gede ya kan. Nah, kalau misalkan kalian itu sapinya kalian pecah-pecahin, potong-potongin ya kan, nanti langsung dijual di pasar. Nah, itu harganya bisa beda lagi tuh. Itu kalau seluruhnya dijual dari kepala sampai buntut mungkin bisa jadi 60 juta. Nah, beda lagi kalau misalkan udah dijadiin steak ya kan. Kalau udah digoreng, udah dijadiin steak pasti beda lagi. Nah, itu kalau misalkan itu dijadiin steak ya pasti nanti harganya jauh lebih beda lagi, karena kan itu dipotong kecil-kecil lagi, terus nanti dikasih packaging yang manis-manis, itu kan di serving di tempat yang bagus, adem. Nah, nanti kalian beli itu semuanya dari kepala sampai buntut mungkin bisa sampai 100 juta. Nah, sama persis apa yang kita lakuin di properti ini. Misalkan kalian itu mau membuat satu rumah itu lebih bagus mana? Dikontrain atau jadiin kos-kosan. Nah, ini kan problemnya gitu tuh. Jadi kalau misalkan kalian itu sewain seluruhnya selama 1 tahun, ya pasti lebih untung lagi kalau yang sewa bulanan. Nah, lebih untung lagi kalau yang per kamarnya yang kita jual ya kan. Kalau lebih untung lagi per hari kita kasih furnish kayak steak tadi tuh. Kayak steak tadi tuh kita kasih bumbu-bumbu, kasih hiasan-hiasan yang menarik di samping-sampingnya. Itu pasti jauh lebih menarik. Sama kayak hotel, kalau misalkan dari rumahnya itu kosongan tapi ternyata udah ada furnishnya, udah ada wallpaper, lampunya cerah, terus habis itu juga kasurnya empuk, ada guling, ada bantal, ada selimut, lain-lain semuanya. Kalau udah ada itu semua, ini pasti enak banget gitu loh. Pasti orang rasa kayak worth it untuk bayar jauh lebih mahal. Nah, sama persis kalau misalkan pertanyaannya mau bagus dikontrain atau disewain kos-kosan kecil-kecilan, jawabannya pasti kos-kosan ya kan. Kos-kosan atau disewain full pasti kos-kosan. Cuman yang jadi problem adalah ketika kalian itu menjadi kos-kosan, itu laku atau enggak. Sama seperti kalau kita menjadikan itu steak. Nah, steaknya itu kita taruh di rumah makan yang mahal. Nah, masalahnya mau nggak orangnya bisa makan itu enggak? Kurang lebih orang-orang itu tahu nggak steak itu apa? Nah, ini penting nih. Jadi kalau misalkan kita jual steak itu, kita taruhnya misalkan di desa-desa, di kampung-kampung yang bahkan biasanya makannya nasi singkong, tiba-tiba disuruh tawarin makan steak dengan harga 100.000, 200.000, ya pasti nggak ada yang mau beli. Nah, sama halnya seperti properti. Kalau misalkan kalian itu propertinya itu misalkan ditaruhnya di tempat yang kurang strategis, tempatnya itu misalkan di desa-desa, ya pasti nggak bakal laku juga gitu loh. Kalian juga harus tahu juga kurang lebih yang kalian mau beli itu ada nggak marketnya di sana, banyak mahasiswanya nggak, banyak pekerjanya atau enggak.
Nah, kalau stick pun juga sama. Kalau misalkan kalian jual stick, jualnya di Jakarta ya kaca goreng. Semuanya juga pernah makan stick. Kalau apalagi sticknya enak, terkenal, yang buatan punya artis, wah ramai banget ya kan. Sama seperti properti ini. Kalau misalkan kalian itu nggak punya branding yang bagus, kalian itu nggak bisa ngejualin dengan cantik, ya propertinya juga nggak bisa rame, nggak bisa laku juga sticknya gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian mau gampangannya, ya pasti jauh lebih gampang kalian jual kontrakan, kalian jual langsung 1 tahun, kalian nggak perlu lagi repot-repot cari lagi. Sama kayak kalian jualan pasar, ya pasti laku. Ya tapi marginnya ya tipis-tipis itu. Nah sama seperti itu. Nah makanya dari pertanyaan ini pun sebenarnya kalian tuh harus tahu juga. Aku pengen kasih tahu ke kalian yang suka tanya-tanya aku itu, pastikan kalau kalian itu tanyanya detail. Jadi jangan sampai tanyanya cuma sekedar kayak tanya-tanya aku mau buat ini kurang lebih gimana. Ya kan aku nggak ngerti pasarnya kayak gimana. Kalian tinggal di jalan apa aku nggak ngerti. Budget kalian berapa aku nggak ngerti. Skill kalian udah sampai mana aku juga nggak ngerti. Gimana aku bisa ngasih tahu sesuatu yang aku bahkan nggak ngerti kedetailannya. Karena ini penting. Salah sedikit aja bisa kacau gitu loh, hitungannya bisa benar-benar kacau, nggak bisa ngasih jawaban yang benar-benar langsung straight to the point kalau kalian bertanya itu nggak pernah detail gitu loh. Misalkan kalau aku jadi dia, ya aku pasti jadiin hotel. Nah kalau aku misalkan sekelas Carol Tanjung, ya tak bangun tower ya kan, karena beda. Kalau misalkan aku ya cuma bisa bangun kos-kosan, hotel kayak Oyo Red Doors bisa, tapi kalau misalkan aku disuruh bangun apartemen, bangun tower, ya aku nggak bisa. Nah sama seperti ini kan, aku nggak ngerti kebutuhan kalian itu sebenarnya seperti apa, kemampuan finansial kalian itu seperti apa, kan itu aku juga nggak tahu. Nah pastikan kalau kalian itu tanya harus selalu detail, dan pastikan kalau kalian mau main di properti, kalian harus tahu dulu, kuasain dulu ilmunya, kurang lebih ya properti itu seperti apa, kalian mau masuknya tuh ke segmentasi apa, karena semua segmen itu berbeda-beda. Kalian masuk ke segmen yang ke bawah, kos-kosan yang ke bawah, kalian bisa nonton video yang sebelumnya. Masuk ke kos-kosan yang bawah, kalian itu harus seperti apa. Misalkan pakainya itu udah masih pakai keramik, lampunya cuma pakai 1 aja udah cukup, pintunya nggak usah bagus-bagus, pakai sisa bekas rumahnya itu juga nggak masalah. Nah itu kan juga salah satu problem yang aku harus tahu dulu. Kalian itu sebenarnya mampunya seperti apa, kalian itu maunya seperti apa. Nah itu semua ada kelasnya masing-masing. Kalau masuk yang ke menengah seperti apa, kalau yang menengah ke atas harus seperti apa. Kalau menengah ke atas seperti aku tuh lantainya harus granit, terus lampunya harus cantik, warnanya kuning, jadi kayak kelasnya kayak hotel-hotel. Terus habis itu juga harus sudah ada meja, kursi, water heater, spring bed, terus habis itu udah ada linen, udah macam-macam lah, pokoknya semuanya udah lengkap semua. Begitu kalian datang udah ngerasa kayak kalian tuh tinggal di rumah kalian sendiri, even jauh lebih bagus dari rumah kalian sendiri kadang-kadang, karena First Coast ini grade-nya lumayan tinggi. Nah gitu guys. Nah kurang lebih kalau kalian mau tanya, tolong pastikan kalian itu tanya yang lebih detail ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan pastikan kalau kalian itu membeli properti, pastiin dulu kalian itu mau jadiin apa. Sapi ini mau dijadiin apa? Mau jadiin stick kah? Mau dijadiin diambil susunya aja, itu juga bisa. Nah itu kalian, terserah kalian ya. Kalian mau diapain, kalian itu bisa pakai cara trik yang mungkin berbeda dari aku. Cuman aku ngasih tahu kalian bahwa ternyata di properti itu banyak banget pilihannya. Kayak sapi ternyata kan bisa diambil susunya doang, nggak perlu harus dibunuh. Sama lah kayak properti, kayak tempatnya itu cuma di tanah kosong aja, nggak usah dibangun apa-apa. Ya udah dikontrain, asal kontrain aja tanahnya, nggak usah dibangun ini, nggak usah bangun itu. Kontrainnya lahan kosong itu kan juga cuma ngambil susu, nanti juga tanahnya jadi milik kita. Toh siapa tahu kalau misalkan tanahnya itu dibangun, kita malah dapat propertinya lagi ya kan. Nah yaudah, mungkin kurang lebih seperti itu aja, kurang lebih videonya seperti itu. Dan teman-teman yang suka video kali ini, kalian pastikan like, comment, dan subscribe videoku di bawah ini. Karena dengan subscribe itu membuat aku selalu konsisten untuk membuat video gratis kepada kalian, memberikan materi-materi yang gratis, gamblang, dan harusnya kalian membayar mahal tapi jadi gratis. Nah thank you guys for watching, I'll see you in the next video. See ya. Anyway, jangan lupa untuk share ya teman-teman. Love you, peace out.